Halo saudara, senang sekali saya Melody Musa kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Jawa Timur. Di antaranya, 2 kapal nelayan tenggelam di perairan Tulungagung, 4 ABK hilang. Lahan tebu milik pabrik gula di Magetan terbakar. Nenek 95 tahun di Magetan wisuda pendidikan lansia. Kita ke informasi yang pertama, saudara. 2 kapal nelayan digulung ombak di perairan Pantai Gladak, Kabupaten Tulungagung. Akibatnya 4 anak buah kapal hilang dan masih dicari oleh tim SAR gabungan. 2 kapal motor Excel dan Wilwo kecelakaan di perairan Pantai Gladak, Tulungagung, Senin malam. Kedua kapal tersebut pecah setelah bertabrakan dan tergulung ombak tinggi. Kecelakaan laut ini mengakibatkan 8 anak buah kapal ABK terjebur ke laut. 4 orang berhasil menyelamatkan diri, sedangkan 4 lainnya dinyatakan hilang. Dari data Basarnas Trenggalek, 4 nelayan yang hilang itu adalah Hendi Napo, Kuku, Supar, dan Gimbal. Seluruhnya merupakan nelayan asal Kecamatan Watulimo, Trenggalek. Ada 2 perahu nelayan yang terbalik disapu ombak pada saat mencari ikan. Jumlah ABK yang kami terima infonya pada saat itu ada 8 orang. Jadi 2 perahu itu ada 4 ABK, masing-masing 4 ABK. Jadi totalnya ada 8 ABK. Alhamdulillah sampai pagi tadi sekira pukul 4:30 pagi tanggal 8 Agustus ini 4 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Untuk yang 4 orang saat ini masih dalam proses pencarian. Hingga Selasa sore, upaya pencarian terus dilakukan. Titik pencarian difokuskan di sekitar lokasi kejadian. Danu Sukendro melaporkan dari Tulungagung. Saudara, akibat menghindari minibus yang berputar balik di jalur nasional Kabupaten Jombang, sebuah bus menabrak rumah dan tempat cucian mobil. Akibat insiden ini, 4 orang terluka. Bus PO Sugeng Rahayu bagian depannya hancur usai menghantam 2 rumah dan minibus, 2 bangunan milik Mujayana dan cucian mobil milik Badrus ambruk. Kecelakaan ini bermula saat bus melaju dari Surabaya menuju ke Jombang. Bus diduga menghindar truk yang hendak berputar arah. Bus kemudian menabrak minibus dan 2 rumah. Kerasnya benturan membuat sopir dan kernet bus terjepit dan patah tulang. Busnya dari arah Surabaya mau arahkan Jombang, terus hindari truk putar balik engkel. Truk engkel, terus itu posisinya nggak kasih tanda kalau masih putar balik. Hindari busnya buang setir ke kiri. Terus nabrak pagar sama cucian mobil. Itu rumah juga itu ya? Ya rumah juga. Mas, selain itu tadi nabrak tiang apa itu? Mobil. Sama tiang PLN. Terus? Untuk korbannya sih kernet sama sopir. Korbannya. Sempat terjepit aja? Terjepit dua-duanya. Bis tersebut menabrak tiang listrik, kemudian menabrak pagar dari belakang ini, dan pagar tersebut menimpa mobil yang ada di belakang, di dalamnya pagar tersebut, dan bis tersebut juga menabrak bangunan cuci mobil tersebut, Mas. Demikian. Korbannya sendiri, Dan? Untuk korban sementara di data kami ada 4, terdiri dari sopir bis tersebut, kemudian kernetnya, dan 2 orang penumpang. Demikian. Tadi di dalam bus banyak penumpang apa tidak, Dan? Kurang sedikit, jadi penumpangnya ada sedikit sekali. Akibat kecelakaan ini 4 orang terluka. Korban dilarikan ke RSUD Jombang. Untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan, polisi dari Unit Laka Lantas Polres Jombang masih memeriksa beberapa saksi dan meminta keterangan sopir bus. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Saudara, diduga karena sopir mengantuk dan hilang kendali, minibus masuk ke selokan besar di Jalan Perumahan Satelit Surabaya. Evakuasi menggunakan mobil derek sempat terkendala jaringan kabel.
Mobil minibus masuk ke selokan besar di Jalan Perumahan Satelit Selatan, Surabaya, Selasa pagi. Akibat kejadian ini, mobil rusak di bagian depan, sedangkan pengemudi hanya mengalami luka ringan. Kecelakaan tunggal diduga karena pengemudi David Wibowo mengantuk, sehingga mobil hilang kendali dan terperosok. Menurut saksi mata, saat kejadian mobil melaju tidak kencang, namun tiba-tiba oleng dan menabrak median jalan dan masuk ke selokan. Warga kemudian menghubungi petugas BPBD dan Damkar Kota Surabaya. Jaga ada ke timur, tahu-tahu mobilnya itu kok oleng banter, terus saya berdiri terus ternyata mobilnya itu udah masuk ke sungai itu, nabrak masuk sungai. Habis itu saya tanyai mabuk apa enggak, ternyata ngantuk. Pak, tadi proses evakuasinya gimana, Pak? Tadi proses habis itu kita telepon ke mana 112, ada dari Satpol PP dulu, terus mobil PMK itu menyusul. Evakuasi dengan mobil derek milik Damkar Pemkot Surabaya sempat terkendala jaringan kabel di areal selokan. Namun setelah hampir 1 jam, mobil berhasil dievakuasi. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Saudara, teka-teki tewasnya pria penjual nasi yang ditemukan di rumah kontrakannya di Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Sidoarjo terungkap. Korban dibunuh oleh sepupunya sendiri dengan racun yang dicampur ke minuman keras. Motifnya pelaku sakit hati karena motornya dijual orang tuanya kepada korban. Pembunuh pria penjual nasi bebek di Sedati diringkus tim Resmob Polresta Sidoarjo di tempat indekosnya di Desa Rangka Kidul, Kecamatan Kota Sidoarjo. Pelaku berinisial RI adalah sepupu korban Ahmad Mukiyin, 23 tahun. Korban dibunuh saat berada di kamar indekosnya di Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Sebelumnya, pelaku mengajak korban untuk pesta miras. Saat korban mabuk, pelaku mencampur minuman keras dengan racun. Kepada polisi, RI mengaku membunuh karena sakit hati. Pasalnya, motor kesayangannya dijual oleh orang tuanya kepada Ahmad Mukiyin. Pelaku kemudian merencanakan pembunuhan terhadap korban agar bisa mengambil kembali motornya. Ya, jadi satu saksi ini juga mereka minum bertiga. Di situ setelah meminum gelas pertama, gelas kedua, pelaku ini memberikan serbuk racun berupa potasium ke minuman alkohol yang diminum oleh korban. Nah, di situ dan juga waktu itu diketahui oleh saksi. Tetapi saat ditanya oleh saksi saudara RL, ini saudara RI menjawab bahwasannya ini adalah sabu, jadi supaya minumannya lebih enak. Ternyata itu adalah racun. Setelah meminum itu tidak beberapa lama korban langsung jatuh. Dan kemudian berdua diangkat ke dalam kamar. Kemudian setelah diangkat di dalam kamar, dicoba dibangun-bangunkan, ternyata korban juga tidak bisa bangun lagi. Ahmad Mukiyin, seorang penjual nasi bebek, ditemukan tewas dalam kondisi membusuk di kamar indekosnya Jumat 4 Agustus 2023. Pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Mapolresta Sidoarjo menunggu proses hukum lebih lanjut. RI terancam pidana mati karena melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Jainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Lahan tebu milik pabrik gula di Magetan terbakar. Selengkapnya usai jeda pariwara berikut.